Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-18. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Amin ya Allah. Salam dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jemaah pada maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam suasana Syawal. Telah selesai Bapak puasa. Alhamdulillah. Ada yang lain. Yang alun deh Pak. Yang lah dia yang alun. Nanti inilah tanggal 9 Balai Syawal. Dia ada sekitar 10 atau 11 hari lagi. Masih bisa. Banyak. Padi udah selesai lah ya. Tinggal satu atau baru satu? Tinggal satu. Jadi Bapak, ada fenomena dan ini selalu menjadi pertanyaan di setiap tahun Ibu. Yang itu selalu dipertanyakan ke kami para ustaz. Ustaz, Pak mangko Mas Haji kok rami jadi bulan puasa. Bu. Ya. Itu pertanyaanku tiap tahun diputari ke kami, Pak. Ya kalau Ustaz ditanya, Pak kok bulan puasa saya rami Mas Haji kok Ustaz. Seolah-olah Mas Haji kok dibiar itu bulan puasa saja gitu. Itu pun kadang-kadang tidak sampai lo selesai Ramadan kenapa? Ya. Awal-awal puasa dulu rami aja sudah tuh. 15 hari. Nah, di bawah hari pertama lain, di bawah hari kedua begitu. Habis. Yang datang semuanya nanti tiba selesai. Jadi ternyata Bapak, kenapa masjid itu selalu ramai hanya di bulan Ramadan? Ternyata Allah sudah jawab. Allah sudah menjawab pertanyaan awak itu Bapak. Di dalam surah At-Taubah ayat 8 balik itu dijawab. Karena orang-orang yang konsisten dan istiqomah untuk datang ke masjid berjamaah itu orang-orang yang memenuhi 5 kriteria yang dijelaskan Allah. Makanya kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang konsisten dan terus menerus memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang kata Allah pertama man amana billah, orang yang keimanannya kuat ke Allah. Kalau datang ke masjid itu bukan masalah
yang kuat fisik itu. Orang yang datang ke masjid itu bukan yang kuat fisik, tapi yang kuat iman. Ada orang yang kadang-kadang badannya Bapak, bahkan fitness ya Pak. Barang bareng barbel yang kayaknya bawa otot-otot badannya. Tapi datang nggak ke masjid? Enggak. Yang datang ke masjid itu yang mana Pak? Yang orang tua lita gitu. Yang lutut lah sakit, pinggang lah sakit, punggung lah sakit gitu. Kebanyakan Arah buah gitu nah. Bahkan ada yang kadang melo kaki banyak-banyak. Tapi timbulnya Pak. Kan secara fisik lemah gitu. Tapi karena imannya kuat, datang masjid. Di amalan untuk datang ke masjid itu bukan amalan fisik, tapi memang amalan iman. Di orang kalau hatinya kareh dan suku ke masjid itu Bapak, ada 1001 alasan untuk ia tetap datang ke masjid. Tapi kalaulah hati itu benar tidak nemu ke masjid, 1001 alasan untuk tidak mau datang ke masjid. Nah, dari ditanya oleh kawan, nak datang tadi malam ke masjid, hari hujan. Masuk alasan. Alasannya masuk hari hujan. Pada tiba masjid malam tadi, lampu mati kalau lampu mati itu kalau nama. Kan masuk alasannya. Iya. Ada datang ke masjid ya, lebih sakit, rumah jauh, kan masuk alasannya. Tapi kalau orang yang hatinya kuat untuk datang ke masjid, kadang-kadang dilarang benar tak tahu. Dan payah ke masjid lenek, batu, gitu nak. Ada benar ibu dilarang? Ya. Dan payah ke masjid lemak, batu, gitu. Angin kencang. Hujan. Apa ada payung ya di bawahnya saja. Angin kencang. Jangan kawan saja lalai batu. Hari kalam lampu mati. Bodoh senter. Rumah jauh, untuk sakit, ada ojek. Atau nak tancik kawan saja. Banyak alasannya. Jadi amalan untuk datang ke masjid itu bukan amalan fisik, tapi amalan hati atau iman. Jadi orang yang kuat hatinya ke masjid, tidak ada alasan dia tidak datang dulu. Dan itu satu anugerah yang Allah berikan bagi orang-orang yang istiqomah untuk tetap berjamaah ke masjid. Karena sebenarnya kita cari ke masjid itu kan langkah kaki dulu. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi tsumma massa ila baiti min buyutillah. Siapapun yang menyempurnakan wudhunya di rumah, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, apakah masjid yang terdekat atau masjid yang jauh, maka kata Nabi dari setiap langkah yang dilangkahkan itu Allah anugerahkan 5 kebaikan. Amin. Allah. Dalam satu langkah Ibu Pak, ada 5 kebaikan Allah beri. Pertama kata Nabi, satu langkah itu satu dosa diampuni. Amin. Allah. Alah pernah Ibu Bapak metong langkah dari rumah ke masjid. Itu makanya yang datang banyak nanti Ibu juga. Ada merasa rugi Ibu. Langkah yang dihitung itu kece Nabi, langkah dari rumah ke masjid, sudah tuh langkah dari masjid ke rumah, sama hitungannya Pak. Jadi 2 kali lipat Pak. Itu makanya Nabi awak kalau berangkat ini di jalan yang kaki saja. Biarlah seketek langkah apa ini. Tapi kau pulang, Nabi biasanya memutar langkah. Karena kan kece Nabi antara kamarku dengan mimbarku itu adalah raudhah min riyadil jannah. Jadi Nabi itu sholat sunatnya selalu di rumah, karena rumahnya balik di tiang menyiwa. Begitu dia keluar kamar, tiba di pintu, nampak di Bilal langsung iqamat. Itu biasanya kebiasaan Bilal. Nah pulangnya Nabi tidak lewat pintu situ lah, Nabi putar ke situ, oleh ke belakang, memutar memperbanyak langkah. Karena langkah yang dituntut Nabi dari rumah ke masjid, kemudian dari
kedua, satu langkah satu pahala dicatatkan. Amin. Dosa diampuni sebanyak langkah, pahala dicatatkan sebanyak langkah. Amin. Yang ketiga, satu langkah nilainya sama dengan satu kali kita sedekah. Di amalan sedekah yang terbanyak itu nanti ibadah dalam bentuk langkah kaki. Yang keempat, satu langkah satu derajat diangkat. Di orang yang berjamaah di masjid dengan orang yang sholat di rumah, itu derajatnya di surga itu berbeda. Karena kata Nabi, likulli jannati mi'ata darajat. Setiap surga itu ada 100 derajat. Dan masing-masing derajat itu kata Nabi ditempuh dalam waktu 500 tahun. Itu 100 tingkatan derajat. Masing-masing derajat itu 500 tahun baru sampai. Berarti jarak antara satu surga dengan surga berikutnya itu sekitar 50.000 tahun. Jadi nanti derajat orang yang berjamaah di masjid dengan orang yang di rumah itu berbeda ya? Karena setiap langkah itu menentukan naiknya derajat orang yang datang ke masjid. Nah yang kelima, satu langkah satu penerangan nanti di akhirat. Jadi ke penerangan kubur itu nanti akan berbeda orang yang berjamaah di masjid dengan orang yang di rumah. Jadi kata Allah, kenapa orang-orang itu konsisten tetap datang berjamaah ke masjid? Karena dia imannya kuat kepada Allah. Jadi kalaulah iman yang mengatakan sanggup, banyak jalan untuk datang ke masjid. Tapi kalaulah iman yang mengatakan tidak sanggup, banyak alasan untuk tidak datang ke masjid. Itu yang pertama. Makanya orang yang konsisten datang ke masjid dan memakmurkan masjid itu adalah pertama orang yang beriman. Yang kedua, wal yaumil akhir. Orang yang yakin dengan adanya hari akhir. Karena penentuan hari akhir itu yang bareng itu. Ujian kita yang sabananya, hasil ujian kita yang sabananya itu adalah akhirat. Di dunia kita ujian memang, hasilnya nanti di akhirat. Dia kata Nabi, pertama kali rumah yang kita singgahi di akhirat itu adalah kubur. Kubur itu rumah pertama dari sekian banyak rumah yang kita masuki nanti setelah kematian. Apabila di rumah pertama ini kita aman, maka ke ujungnya kita selamat. Tapi kalau di rumah pertama ini kita tidak aman, kata Nabi, maka ke ujungnya kita celaka. Makanya Utsman bin Affan itu setiap kali melihat kubur selalu menangis terseduh-seduh sampai balinang imantunya baurai-urai imantu sampai ditegur dan sahabat, wahai Amirul Mukminin, engkau sahabat Nabi yang salah satunya dijamin masuk surga. Apa yang engkau tangisi setiap kali melihat kubur? Kata Utsman bin Affan, aku memang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, tapi Rasulullah tak pernah menjamin aku akan selamat dari azab kubur. Coba yang kedua, lah dijamin masuk surga pun masih takut berhadapan dengan kubur. Itu rumah pertama. Nanti setelah itu kan ada hari kiamat. Setelah itu ada hari berbangkit. Setelah hari berbangkit ada mahsyar, yaumatan zurun, kata Allah. Hari di mana kita di situ menunggu selama 50.000 tahun. Nanti di mahsyar itu dua jenis bentuknya itu. Ada manusia yang berdiri di mahsyar itu yang didekatkan ke ubun-ubunnya itu matahari. Jaraknya kata Nabi katramil satu pensil calak, sepanjang satu pensil calak. Berapa pensil calak itu? Kata ulama kalau diibaratkan katramil itu diartikan dengan satu jengkal itu masih panjang, masih jauh gitu. Satu jengkal itu masih tinggi. Itu cuma satu pensil calak. Setan tunjuk ya Pak, segiko aja Pak. Jarak matahari dari ubun-ubun. Yang kedua ada manusia yang Allah dekatkan ke ubun-ubunnya itu aras. Di mana letak perbedaannya nanti Bapak? Kita apakah termasuk golongan manusia yang Allah dekatkan ke ubun-ubun kita nanti matahari atau aras? Perbedaannya di sholat sunat malam hari. Qiyamul lail itu kuncinya kata.
rabbuka maqamam mahmuda. Ada satu tempat yang Allah muliakan, maqam. Maqamam mahmuda, tempat yang Allah muliakan. Dikata Nabi begini Bapak, prinsipnya orang akan diberdirikan nanti di mahsyar itu selama 50.000 tahun. Tidak ada mangga-mangga dari Bapak, tagak sebetulnya di bawah matahari menunggu, tapi yang ditunggu tidak jalan. Selama 50.000 tahun matahari didekatkan ke ubun-ubun. Kata Rasulullah, bagi orang yang sholat malam, sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, itu intinya di sholat tahajud itu kata Nabi bukan memperbanyak rakaat, tapi memperpanjang berdiri, memanjangkan tagak, melamuan tagak ketika tahajud. Jadi tidak mengejar. Maka coba kita bayangkan ibu bapak, Nabi itu sholat tahajud itu dari jam 2 balik malam tersinta. Kadang jam 1 balik tersinta. Beliau sholat tahajud atau sholat malam itu berakhirnya nanti sampai subuh. Itu maksimal beliau cuma bisa mendapatkan 8 rakaat. Maksimal itu. Itulah paling banyak Nabi mendapatkan 8 itu. Karena kata Aisyah sholatnya Nabi itu panjang dan lama. Karena di hadis Muslim kata Rasulullah, kata Aisyah, aku pernah mendengar Rasulullah itu sholat malam di rakaat pertama itu yang beliau baca itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu di rakaat pertama itu. Sampai juz. Nabi di rakaat pertama baca ayatnya 4 juz. Awak kadang-kadang sampai ayat saja. Wallahu ahad. Ya Pak. Ya. Kalau 1 juz itu selesai di Nabi setengah jam, sekacang-kacang 5 baca dibuat 1 juz itu setengah jam. Berarti kalau sampai juz 2 jam baru selesai 1 rakaat. Jadi makanya Nabi itu sholatnya lama itu, lama. Jadi panjang dan lama kata Aisyah. Makanya tuh maksimal 8 rakaat itu telah maksimal tuh. Sampai lagi. Makanya kata Nabi begini Bapak, orang yang memperpanjang berdirinya ketika sholat di malam hari, maka Allah tidak akan membiarkan dia berdiri lama di mahsyar. Itu kuncinya di sini. Tapi bagi orang yang memperpendek berdirinya atau tidak pernah melakukan sholat malam, berarti dia akan berdiri lama nanti di mahsyar. Jadi makanya kalau ibu bapak sholat tahajud ada waktu setengah jam lagi, nggak usah banyak-banyakan rakaat, nggak usah 8 atau 9 witir, cukup 2 rakaat saja tambah witir. Tapi ayatnya diperpanjang. Nah bagi kita yang tak hafal ayat, yang tak punya hafalan ayat yang panjang-panjang, apa yang hafal sih diulang acok-acok bunyi aja. Makanya sebagian ulama membolehkan kita mengulang ayat yang sama atau surat yang sama. Misalnya dapat di bawah apa ayat kursi. Nah baca ayat kursi itu di rakaat pertama agak 10 kali atau 20 kali. Nah, itu kan lama tak ada diri itu. Kemudian di rakaat kedua nanti baca agak 5 atau 10 kali gitu. Di rakaat pertama 20 kali ayat kursinya, rakaat kedua kali agak 10 kali. Itu kanlah panjang tuh. Atau surah Al-Ikhlas kita baca. Rakaat pertama agak 20 kali, rakaat kedua agak 10 kali. Ini tujuannya untuk memperpanjang berdiri. Di orang yang memperpanjang berdirinya ketika sholat di malam hari, kata Rasulullah, maka Allah tidak akan membiarkan dia berdiri lama nanti di mahsyar. Ini janji Allah tadi. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu tempat termulia. Makanya orang-orang yang menginginkan di yaumil mahsyar itu diselamatkan Allah, kata Nabi tidak ada syafaat yang akan didapatkan oleh manusia kecuali Allah memberikan syafaat kepada 7 orang manusia di mahsyar yang dijamin Allah itu. Salah satunya kata Nabi adalah orang yang hatinya cenderung ke masjid.
Jadi kalau ibu bapak setiap waktu setiap azan takana masaji langsung barangke, insya Allah nanti ibu bapak diselamatkan Allah di mahsyar. Di salah satu orang yang dapat naungan nanti di mahsyar itu kata Nabi, orang yang hatinya cenderung ke masjid. Di orang yang datang ke masaji itulah nanti yang diselamatkan di mahsyar. Apalagi kalau kita tambah dengan ibadah sholat tahajud, sholat duha, sholat yang lain, gitu. Itu nanti menyelamatkan kita juga di mahsyar nanti. Tapi itu kata Rasulullah, tidak ada naungan yang akan diberikan oleh Allah kecuali kepada 7 golongan manusia. Salah satunya adalah orang yang hatinya cenderung ke masjid. Dan makanya orang yang tahu dengan hari akhirnya akan diselamatkan Allah, hatinya akan tetap konsisten untuk datang ke masjid berjamaah. Yang ketiga kata Allah, wa aqamas shalah, orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan pahala sholatnya. Pahala sholatku yang sempurna itu hanya di masaji, Pak. Si boy bapak jawab sesuatu dalam hati. Ketika awak sholat di rumah suram dengan sholat berjamaah di masjid, mana yang paling capek selesainya? Bapak capek selesai di rumah. Ayah pendek-pendek. Yang kedua awak sopirnya suram. Hati awak adalah mau nak baca ayat tak ada mau ina atau ina pun Allah saja tidur. Jadi kira-kira sempurna nak pahala yang kita dapatkan ketika kita sholat di masjid? Sempurna di masjid. Kenapa? Bacaan Al-Fatihah, bacaan ayat itu tentu sama jo imam yang baca tadi ketika sholat di rumah. Imam baca ayat panjang-panjang, awak baca ayat di rumah pendek-pendek. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala sholat yang sempurna, lakukan di masjid. Makanya setiap kali orang akan melakukan sholat, kalau dia menginginkan pahala sholat yang sempurna, dia akan pasti memilih sholat di masjid daripada di rumah. Karena berbeda, dan keuntungan orang yang datang ke masjid tadi dari langkah kaki tadi itu yang ada dapatkan dari orang yang sholat di rumah. Coba bayangkan di bawah, kita sholat berjamaah di rumah, pahalanya berapa? Tetap 27. Kita sholat berjamaah di masjid, berapa pahalanya? Tetap 27. Berjamaah di rumah pahalanya 27, berjamaah di masjid pahalanya 27. Tapi apa yang membedakan kesempurnaan pahalanya orang yang di rumah berjamaah dengan orang yang berjamaah di masjid? Perjalanan itu ke masjid itu yang membedakan mereka nanti. Dan kekhusyukan awak di masjid itu lebih terjamin dan dijamin oleh Allah. Karena kata Nabi begini, Bapak, setan itu menggoda orang yang sholat sama seperti serigala menerkam kambing, menerkam domba. Kalau serigala kalau kamu cakau kambing, Bapak, yang diintai dek serigala itu kambing yang tak pisah sudah. Kalau kambing itu dalam gerombolan itu dia tahu dewasa gerombolan. Serigala akan pernah mau menyerang kambing ke dalam gerombolan yang bersama-sama itu berjamaah itu akan diserang oleh serigala. Karena sifatnya kambing itu kalau tak kaji kan mambung. Kalau masuk ke kerumunan kambing itu, kambing itu tak kaji melompek sadanya, merasai serigala akan dibijak. Kalau kambing itu stres dia minta tanduk lah. Sudah dia tambung nampak dia serigala, dia tak stres punya tanduknya mati serigala. Makanya serigala tak mau menyerang kambing yang bergerombolan. Yang diintai dari serigala itu kambing yang suram, yang main-engak suram, kambing itu hilang. Yang main lele suram ke cerah kampung nak, itu istilah bahasa orang kampung pun. Kambing itu main-engak suram kok kan hilang macam. Di kambing yang tak pisah dari gerombolan, yang lalai itu keluar dari gerombolan, itu yang diintai dari serigala. Nah, sama sifatnya iblis atau setan menggoda orang sholat, dia sama seperti serigala menerkam kambing gitu. Yang diintai dari setan itu
orang yang sholat surang. Ya. Udah tuh ya. Sebab kalau orang yang sholat berjamaah bapaknya tanggung renteng. Kata Nabi, ketika seseorang sholat berjamaah ternyata bacaannya tidak fasih, makhrajul hurufnya tidak bersih, tajwidnya tidak tentu, bacaan panjang pendek bagai limang saja. Tapi ketika ada salah seorang yang ikut sholat berjamaah itu bacaannya bersih, makhrajul hurufnya bagus, apakah imamnya atau salah seorang dari makmum yang ikut sholat berjamaah, maka semua yang ikut sholat berjamaah saat itu Allah anggap bacaannya sempurna. Amin. Yang hafalannya kurang, dianggap Allah banyak hafalan, sama seperti yang ada di dalam ikut berjamaah itu. Yang nggak pernah bisa khusyuk sholat, tapi ada salah seorang dari yang ikut sholat berjamaah itu khusyuk, kata Nabi, apakah imamnya atau salah seorang dari makmumnya khusyuk sholatnya, maka semua yang ikut sholat berjamaah saat itu Allah anggap sholatnya khusyuk. Oh, ada pakaian kita kurang berhasil karena kita sedang di jalan, mungkin tak pacak-pacak air atau kena abu segala macam. Tapi waktu sholat masuk, kita tak mungkin sempat pulang untuk mengganti pakaian. Kita ikut sholat berjamaah. Awak ragu pakaian kita berhasil atau tidak? Ketika ada salah seorang dari orang yang ikut sholat berjamaah itu, kata Nabi, apakah imamnya atau salah seorang dari makmum itu pakaiannya selalu bersih dan dijaga kebersihannya, maka semua yang ikut sholat hari itu berjamaah dianggap Allah bersih pakaian. Itu kalau berjamaah. Itu keuntungannya, Pak. Tapi kalau ibu bapak sholat surang, tanggung surang. Indah khusyuk tanggung surang, indah barasih bacaan tanggung surang. Nah, indah barasih makhrajul huruf tanggung surang, indah barasih pakaian tanggung surang, indah khusyuk tanggung surang. Itu makanya kalau orang yang sholat berjamaah digoda bana di iblis akhirnya frustasi surang nih. Kenapa? Digodanya si akal bisa dialihkan pikirannya ke mahkamah. Tapi ada salah seorang yang khusyuk dari yang sholat berjamaah. Akhirnya yang lain, yang lalai tadi dia anggap Allah khusyuk dia. Itu tujuannya sholat berjamaah. Tanggung renteng katanya. Satu yang khusyuk semuanya dianggap khusyuk. Satu yang bersih pakainya semuanya dianggap Allah bersih. Itu makanya wa'aqqa masalah orang yang ingin mengejar kesempurnaan pahala sholatnya, maka dia akan mencari kesempurnaan itu di masjid, bukan di rumah. Makanya orang yang konsisten itu di 5 waktu itu kalau bisa berjamaah di rumah. Kama punya pais kadang azan pasti dicarinya langsung masjid. Karena berjamaah itu yang diutamakan. Itu makanya salah satu penyebab orang yang konsisten terus datang ke masjid itu, kata Allah, adalah orang yang ingin mencari kesempurnaan dalam sholatnya. Itu makanya sholat berjamaah itu lebih hebat pahalanya dibandingkan sholat sendiri. Katanya selagi masih bisa lalu ke masjid, ke masjid lagi. Yang keempat, kata Allah, wa ataz zakah, orang yang mensucikan hartanya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang sholat awak itu tidak khusyuk atau menyebabkan orang itu malas datang ke masjid, kata Nabi. Salah satu penyebabnya mungkin ada di antara dirinya atau hartanya atau apa yang dimakannya masih bercampur dengan yang haram. Jadi kalau banyak orang itu memakan harta yang haram, kata Nabi, hatinya pasti balik untuk datang ke masjid. Itu penyebabnya salah satu. Makanya dengan zakat tadi itulah mensucikan harta yang bercampur tadi. Kadang-kadang tanpa sadar harta kita itu kadang-kadang tercampur dengan yang haram. Apakah hasilnya yang bercampur atau proses mendapatkan hasil itu? Contohnya ada di rumah. Kalau dulu aku di Jakarta dulu Bang Kawat itu menggaleng. Awak tahu modal galeng juga? Misalnya 25.000 cie. Cuma galeng pakaian misalnya. Modal baju itu 25.000, dijualnya 50.000 ibu. Nah, modal 25, dijualnya 50, kan 100% untungnya. Tapi kadang-kadang ketika
50.000. Ini bisa 30.000. 30.000 itu modal baru rumah. Itu lah campur yang haram itu. Modal sebenarnya tadi berapa? 25. Nyu jual 50. Kini dia aku orang 30. Kecenya 30 ke modalnya baru. Padahal betul itu kenapa? Dikeceknya modal. Akhirnya tak jual misalnya sampai 25.000. Berarti berapa untungnya Bapak? 20.000 yang mendapatkan keuntungan, 15.000 cuma yang halal, yang 5.000 haram. Itu banyak betul. Itu bercampur itu. Walaupun hasil yang dapatkan 20.000 untung itu secara fisiknya halal, tapi yang 5.000 yang itu butuh tadi itulah haram itu. Itu banyak tercampur seperti itu. Makanya fungsi zakat itu di situ. Fungsi zakat di situ. Karena jarang kita yang selalu bersih sempurna itu mendapatkan harta jarang. Pasti ada kalau tidak prosesnya yang berbau haram atau mungkin hasilnya yang bercampur dengan yang haram. Makanya kita diwajibkan Allah zakat itu salah satunya. Banyak semua menang-menang saya kalau mengalir modalnya 2.000 di jalan dia kurang 3.000 itu modalnya baru tubuhnya adalah 10.000 lah haram tuh. Walaupun mereka terjadi dua kalinya lebih untung, tapi separuhnya 10.000 itu lah dianggap haram. Itu kenapa? Karena didapatkan dengan hasil kebohongan. Kalau tidak disebut, kok itu modalnya sudah satu. Kalau tidak disebutkan tidak masalah. Dia bisa 30 tidak dapat dulu, tidak masalah. Ya, tapi dia kata itu modal baru karena modalnya jadinya ke 25. Kurang apa 30 kan ada untung 5.000. Tapi dia kan awak mengingat 30 itu modal. Kan 5.000-nya itu lah termasuk haram. Karena gitu membohongi pembeli dengan mengatakan modalnya segitu. Nah kadang awak nak tanpa sadar itu ya. Di salah satu dari zakat itu adalah mensucikan dari harta kita yang bercampur. Makanya kita dalam sholat duha itu minta kalau masih jauh rezeki itu dakean, kalau masih di atas turunan, kalau di dalam tanah keluar, kalau masih bercampur dengan yang haram bersihkan atau sucikan. Itu salah satu doa kita. Dan untuk fisiknya harta itu supaya dia tetap bersih dan suci di hadapan Allah, maka keluarkan zakatnya. Jadi makanya Nabi, kalau masih ada di antara kalian yang masih berat untuk datang ke masjid sholat, maka lihatlah dari diri kalian. Apakah makanan kalian masih bercampur dengan yang haram, atau pakaian kalian dapatkan dengan cara yang haram? Ustaz, yang Allah memerintahkan mencari rezeki yang halal. Ya. Memberikan yang halal. Sedangkan bercampur dia mudah kita memberikan zakat orang lain. Itu kan tanpa disadarinya tuh Pak. Sedang Allah memerintahkan kita mencari yang halal. Ya. Kemudian kita berikan kepada orang yang berhak zakat itu kan. Ya. Yang halal kita yang diberikan. Dan mungkin yang bercampur yang haram kan. Iya. Contoh Tapi kalau lah jale-jalenya misalnya korupsinya zakatkan itu lah pasti haram tuh Pak. Contoh ini Ustaz, macam riba. Riba kan. Sewa pengusaha auto atau pengusaha besar banyak PBT dia yang pokok yang timbang. Kemudian awak berzaki kan. Kemudian memberikan zakat kepada orang. Mendapat riba apa saja. Iya. Berhak ke? Mudah ke? Kan salah satunya itu, tapi apakah Allah akan membersihkan semuanya kan kita wallahualam Pak. Kalau masalah riba, kalau harta yang riba itu memang tidak akan bisa mensucikan harta yang riba itu. Zakat itu tidak bisa mensucikan harta yang riba. Hasil dari riba. Ya kayak riba yang jale-jale kayak sistem rentenir itu kalau jale ya Pak. Cuma kalau masalah yang diproses di bank ini kan sampai hari ini masih menjadi perdebatan Ibu Pak. Dianggap oleh ulama masih subhat. Subhat itu artinya hukumnya abu-abu. Cuma kalau yang lajale itu bunga dan itu riba, itu maka tinggalkan gitu. Tapi kalau yang masih bersifat subhat, itu lebih baik ditinggalkan. Kadang-kadang proses di bank kan tak satunya riba. Kalau Buya Hamka mengatakan di dalam bukunya Tasawuf Modern itu Ibu Ahmad, itu beliau mengatakan kalau kredit bank tentang perumahan yang jangka waktunya sampai puluhan tahun, itu beliau tidak mengkategorikan ke riba. Karena nilai uang di 10 tahun
bank mengambil itu bunga itu untuk menutupi inflasi nilai mata uang yang akan turun nanti di 10 tahun yang akan datang. Itu tak bukti di bawah pendapat Buya Hamka itu tak bukti itu. Contohnya kok, aku punya kawan kayaknya di rumah di perumahan Pegambiran Pak. Tahun 80 barat atau 20 tahun jangka waktunya dari pemerintah. Cicilan kredit rumahnya waktu itu tahun 80 sekian itu cuma 27.000. Pas di tiba tahun 2000 kira-kira nilai 27.000 itu masih gatal nggak Pak? Jadi kecil Buya Hamka, bunga yang ditetapkan oleh bank untuk jangka waktu kredit yang panjang itu sebenarnya untuk menutupi inflasi nilai penurunan nilai mata uang di 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Yuk kreditnya tak 27.000 Pak. Pembayaran cicilan rumah tetap 27.000. Dapat tukar dan belum berubah itu. 27.000 dah Pak. Nilai 27.000 di tahun 90 sudah nggak gatal lah itu Pak. Apalagi sampai tahun 2000 sekian kan. Nah, di akhirnya nilai bunga yang ditetapkan oleh bank itu hanya untuk menutupi penurunan nilai mata uang di 10 tahun yang akan datang. Maka Cik Buya Hamka, kalau jangka waktu kreditnya sampai puluhan tahun itu tidak terkategori lagi sebagai riba. Tapi kalau dalam jangka waktu pendek masih bisa dikatakan riba. Karena secara prinsipnya kata Rasulullah dalam hal pinjam meminjam atau hutang piutang tidak boleh ada unsur keuntungan. Pinjam meminjam atau hutang piutang itu tidak boleh ada unsur keuntungan. Nah kalau di bank ada. Kalau jangka waktunya pendek pasti ada keuntungan. Tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang inflasi yang akan ditutupinya. Nah makanya masih dianggap subhat untuk masalah bank itu. Cuma pesan Nabi selama itu berbentuk subhat lebih baik tinggalkan. Misalkan mengadakan sesuatu para sebidang para dengan bukti ame dengan harga yang ini aja Ustaz, macam membayar Ustaz. Riba atau apa? Sebenarnya kalau sistem gadai itu Ibu di dalam Islam itu awak di Minang itu sistem gadai itu banyak bercampur ke riba. Misalnya gitu, awak menggadaikan sawah atau awak menerima gadai sawah, Pak tolong terima sawah pokok gadaikan 10 ame. 10 ame di zaman itu misalnya barang nilainya berapa? Misalnya ame zaman itu 30.000. Berarti kalau 10 ame 300.000 nah 300.000. Kemudian sawah itu kan diambil dipacik dia orang yang pacik gadai Pak. Dikelola kan? Dikelola, diambil hasilnya. Dalam Islam begitu hasil dari olahan sawah kau diambil, itulah hasil berhasil itu dipotong untuk mengurangi nilai gadai. Jadi begitulah cukup dari hasil yang didapatkan dari sawah itu lah sejumlah nilai gadainya sawah kembalian balik. Itu dari teori berarti tidak salah Ustaz. Karena masalahnya Pak, sawah orang aktif dikelola. Dekan batu piti digadaikan kawak paci sawah kawak kelola. Ini tidak ada mata pencarian untuk menabung gadainya lah. Itu jangan apa yang menabung lah. Kecuali kalau sawah kawak ambil gadainya, wak suruhnya mengelola, hasilnya begitu dibagi, pembagian hasil itu dipotong itu dari. Begitu cukup balikan sawah itu Pak. Itu yang semestinya. Di Minang lah bercampur jo riba. Dari inyo menggadai tidak tetapi turun ke anaknya, tidak tetapi turun ke cucunya. Karena dosonya dari mutu ibu yang pertama menggadai itu. Karena ibu menggadai. Jadi riba itu Pak. Karena semua Itu banyak ini Ustaz. Itu memang. Tapi ketika dijalih anak mana riba. Karena diminta pitiapnya 30 ambil dibayar. Yang mau makan selama itu dari hasil itu arah. Itu dari etoknya tuh Pak. Makanya etoknya masih rugi. Di mana ruginya? Sawah orang dipakainya, dikelolanya, hasil diambilnya, di mana ruginya?
Sementara orang pun tidak bisa mengalahkan sawah sudah diambil. Jepang hanya tapi ini bapak. Nah itu kan itu prakteknya tu kan dewa. Praktek teori berbeda hukum. Ada. Kata itu berbeda. Kata Orang merasa, rugi lah ada ambil 30 kan. Yang ngambil selama dari sawah orang tu ada. Lah sekian puluh tahun. Sampai 30 tahun meninggal orang. Iya, darinya orang meninggal turun ke anaknya mengelola. Anak meninggal turun ke cucunya gini. Yang 32 Mei itu dapat dekat di rumah. Padahal kok hasilnya diambil dari sawah orang yang kata itu. Kecuali kalau sawah itu tanah mati. Nah, oke lah. Karena yang digadaikan dalam bentuk ame 30 ame ya harus ditabung jadi 30 ame itu balik walaupun di zaman ini. Ikut sawah-sawah aktif dikelola diambil hasilnya. Taruhlah sekali panen bisa dapatnya 3 juta hasil berhasilnya. 3 juta. 10 kali panen lah 30 juta lah cukup itu untuk menambah ame. Kembalian salah. Tapi orang anak dia rugi di situ tuh. Ya karena dia makin 30 ame, balik 30 ame sangat berat. Kalau dikelola dia di hasilnya tuh. Ikut pun yang riba jadinya. Ketika itu ditabung nanti yang hasil itu jadi riba jadi. Makanya kalau ada bapak pacik gadai itu lah kalau lah cukup rasanya hasil gadai awak itu dengan hasil yang awak terima, barang nilai gadai dengan hasil yang awak terima dari tanah orang itu balikan salah. Balik riba nanti. Kalau karena seharusnya pak. Tarik pak. Tapi bila rancang start, mengadai. Jadi yang mengadai itu sebenarnya menjadi sawah orang. Nah potong hasilnya pak. Kalau mereka diungguan dia mereka nak tatapu dia, jadi barangnya simpan kamu dulu. Ala cukup mereka selesai gadai boleh. Kau yang punya kepeng pak mengkuasain pak lagi. Itu yang mana yang mau gadai memacikkan sawah yang digadaikan kok inyolnya mengelola. Itu kok alai ada yang mengelola itu dulu penghasilan dia. Ada tambahan penghasilan dia. Dia bisa mendapatkan harta dari sawah itu diambil yang punya gadai, yang pacik gadai. Yang mengelola diambil hasilnya. Orang pun jangan ditabuhnya. Sawahnya dipacik ada orang. Yang punya makanya banyak praktek gadai. Dan ibu tahu ibu pak, Karambie digadai Ciame. Karena Ciame taruh lagi ini Ciame itu di zaman ini 4 juta gini ibu. Digadai gini Ciame 4 juta. Turun Karambie itu sekali panen 50 Karambie, 50 buah. Karena Karambie gini Ciame. 5.000. Mana gini kami 1.000 pak. Bosnya beli kami muda sih 9.000 gini ya gue pak. Kami muda tu nyo. Ibu jangan pelawai. Kepilau itu pujian kerambi itu pak. Sebuah kalau kali di preman 6.000. Ampe. Taruh sudah 6.000 kami cek dulu. Balik di batangnya. Ada 6.000 kali 50 buah ibu. Kali 3.000 nak. 10 kali panen atau 5 kali panen lah terkampung ibu. Panen kerambi 52 sis kali turun. Iku lah bertahun-tahun kerambi itu enggak. Ya banyak. Kalau 5 kali tapi kerambi itu alunya di Bali ada tanah marah hasil dapat itu pak. Dalam setahun itu tak berapa kali yang panen kerambi itu. Agaknya sama itu. Kalau sekian balik tahun lagi dibalikin kerambi kan. Kenapa? Ambil sampai dibalik. Wah hasilnya berapa? Jadi praktek awak gadai di Mina banyak yang jatuh ke riba. Ya banyak. Banyak jatuh ke riba. Ada gadai rumah sampai 50 tahun itu belum habis juga. Neneknya kan. Makanya hati-hati bapak. Ada gadai orang dua sawah. Enggak rumah. Aku ujung-ujungnya masih kondisi ekor banyak juga lari ke pegadaian jadi lebih jalan-jalan kan. Tes sore. 3 bulan tabui kalau dah tabui. Lam. Kalau dah capek diperpanjang lam kan gitu. Dijual dilelang jalan gitu. Maka orang banyak lari di situ. Justru lah digadai semua orang aku baru berumit jadi dia. Jadi makanya banyak praktek gadai di Minangkabau itu lah jatuh ke sistem riba. Tapi lagi tahu nak menerima. Makanya jangan ambilnya 30 lebih dan bagi lagi. Sementara yang hasilnya diambil pula berapa ramai pada PD juga. Mungkinlah melebihi dari emas gadai.
kita kaji asbabunnya ya Bapak. Dulu di tahun ke-12 Nabi diangkat menjadi Rasul. Kan selama 12 tahun itu Nabi hanya berdakwah tentang akhlak dan ibadah, tentang akhlak dan akidah. Kemudian di tahun ke-12 turun perintah sholat melalui Isra Mi'raj. Begitu Isra Mi'raj selesai, ada kewajiban perintah sholat. Nabi bingung mau melaksanakan sholat di mana. Selama 12 tahun itu Nabi tidak pernah mendirikan masjid di Madinah, di Makkah Nabi tidak pernah mendirikan masjid. Jadi karena tidak ada tempat penyelenggaraan sholat berjamaah, akhirnya Nabi tunjuk satu rumah dari seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Maka ditempatkan oleh Nabi kita sholatnya berjamaah di rumahnya Arqam. Rumah Arqam itu agak terpanci Bapak, tidak terdeteksi dari orang kafir. Nah kalau untuk perempuan memaksakan datang untuk ikut sholat berjamaah di situ dengan kondisi Makkah belum aman bagi umat Islam masih sagente dan kondisi daerah masih dalam keadaan diteror, maka kata Nabi perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Jadi selama 1 tahun itu Bapak, setelah turun peristiwa Isra Mi'raj kan perintah sholat itu 1 tahun itu. Tahun ke-13 Nabi disuruh hijrah. Begitu Nabi hijrah di Kuba, Nabi mendirikan masjid pertama. Kemudian lanjut ke Madinah mendirikan masjid kedua. Nah di Madinah kata Nabi, sahabat, jika istri kalian ingin ikut sholat berjamaah ke masjid, jangan kalian larang. Allah. Kalau dia ingin sholat di rumah, biarkan. Jadi sebenarnya hadis yang mengatakan sebaik-baik sholat wanita dalam rumah itu zaman ketika Nabi masih di Makkah, kondisi tidak aman. Nah ketika Madinah Nabi lah aman kondisinya, maka Nabi anjurkan perempuan juga ikut sholat dan Jamaah. Nah itu mas asbabul nuzulnya itu, asbabul urut hadis itu. Jadi kondisi itu tidak bisa dipakai di zaman awal kini. Sebaik-baik sholat wanita di rumah itu tidak pakai. Karena di Madinah sana dipakai Nabi lah hadis itu. Nah gitu. Jadi kalau kita ingin mengajar kesempurnaan sholat dan pahala yang terbaik, memang harus Masjid. Baik, kita cukupkan dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah itu ceramah Ustaz Islamin Asnan.